Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ yang pertama ada jantung, kedua pembuluh darah, ketiga darah. Jantung manusia terletak pada bagian dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa ke seluruh tubuh, dan jantung sama seperti ukuran kepalan tangan. Bentuk jantung seperti pada gambar. Jantung terdiri atas 4 ruang, dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang ruang jantung secara detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang disebut katup jantung, berarti letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja pada jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengundur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung memegang sehingga jantung mengucup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada getaran relaksasi kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikut kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama adalah pembuluh arteri. Arteri atau pembuluh nadi yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat di situ ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta. Lalu ada pembuluh kapiler. Lalu pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke seluruh tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang menghantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih berada di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka dan darah menuju bilik. Saat kontraksi, bentuk jantung mengucup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut
secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap kali jantung itu berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan dari sari-sari makanan. Dan jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Tetapi oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena masih mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Sekian video ini saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.